Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Sebaliknya, penurunan kecepatan aliran dari fluida menyebabkan kenaikan tekanan fluida secara bersamaan pula. Hukum Bernoulli inilah yang menjadi landasan di dalam fluida dinamis. Terdapat beberapa hal yang akan dibahas di dalam hukum Bernoulli ini, yaitu fluida, pompa, debit air. Fluida atau zalir merupakan segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi fluida statik dan fluida dinamik. Fluida statik merupakan fluida dalam keadaan diam. Fluida dinamis yaitu fluida dalam keadaan bergerak. Pompa merupakan sebuah alat yang bekerja dengan cara menekan tekanan suatu cairan agar cairan tersebut dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kenaikan tekanan cairan berguna untuk mengatasi hambatan-hambatan pada pengaliran berupa perbedaan tekanan, perbedaan ketinggian, atau hambatan gesek. Debit air merupakan besar kecepatan aliran zat cair saat melewati jarak penapan persatuan waktu. Debit juga dapat diartikan sebagai kecepatan aliran zat cair melalui sebuah penampang berupa sungai, pipa selang, atau sebagainya. Dengan satuan debit air yang biasanya digunakan dalam menentukan volume. Bagian-bagian rumus adapun persamaannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, menjelaskan bagaimana cara kerja dari pompa air sederhana. Ketika air disedot melalui sedotan, maka air akan keluar ke wadah bening. Kemudian, air akan masuk ke dalam botol melalui selang kecil yang terhubung ke wadah bening. Peristiwa ini dapat terjadi dikarenakan sistem memanfaatkan tekanan udara yang terdapat di dalam botol. Kelebihan: 1. Dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. 2. Alat dan bahan mudah didapatkan dan terjangkau. 3. Dapat menghemat listrik. 4. Minim perawatan. 5. Proses pembuatan yang mudah. 6. Tidak terpengaruh kebijakan PLN. Adapun kekurangannya yaitu 1. Debit aliran air yang lebih kecil dibandingkan pompa air listrik. 2. Air tidak dapat mengalir secara terus-menerus. 3. Air yang berada di akuarium menjadi lebih cepat kotor. Proses pembuatan alat 1. Lubangi botol pada tempat yang telah ditentukan menggunakan paku yang telah dipanaskan. 2. Gabungkan semua botol menggunakan lem Korea. 3. Masukkan sedotan dan selang kecil yang sudah disiapkan ke dalam botol yang telah dilubangi. 4. Beri lem pipa pada setiap lubang setelah sedotan dan selang kecil dimasukkan ke botol. 5. Kemudian isi air ke dalam wadah bening dan botol bekas air mineral 1500 ml. 6. Sedot air melalui sedotan agar air terpancar ke wadah bening.